Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Rahmawati dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas sistem pengendalian manajemen dengan judul Sistem Pengukuran Kinerja Keuangan dan Sistem Insentif. Berikut adalah submateri yang akan saya bawakan. Baiklah, pada pembahasan pertama saya akan membahas kualitas nilai organisasi. Untuk menggambarkan keberhasilan dengan tepat, pengukuran kinerja seharusnya meningkat ketika nilai diciptakan dan menurun ketika nilai ditiadakan. Selanjutnya ada pengukuran nilai organisasi. Salah satu cara untuk menilai perubahan nilai adalah dengan menggunakan pengukuran pasar dari kinerja yang didasarkan pada perubahan nilai pasar atau perusahaan atau dividen yang juga diperhatikan. Salah satunya return kepada pemegang saham. Selanjutnya ada kinerja pusat pertanggungjawaban keuangan. Tanggung jawab dapat ditunjukkan dalam istilah kuantitas dari input yang digunakan, unit fisik dari output yang dihasilkan, karakteristik dari proses produksi, atau indikator keuangan untuk kinerja pada bagian tersebut. Terdapat 4 tipe dasar dari pusat pertanggungjawaban keuangan. Yang pertama ada pusat investasi, yang kedua ada pusat laba, yang ketiga ada pusat pendapatan, yang terakhir ada pusat biaya. Selanjutnya ada desain sistem insentif. Yang pertama ada formula insentif, yaitu desain yang akan menjelaskan kontrak insentif secara detail. Yang kedua ada bentuk fungsi insentif, yaitu hubungan antara imbalan dan penghargaan seringkali ditentukan oleh fungsi insentif kinerja. Dan yang terakhir ada ukuran pembayaran insentif, yaitu berhubungan dengan tingginya pembayaran variabel. Selanjutnya ada kriteria pengevaluasian sistem insentif. Yang pertama, imbalan haruslah bernilai. Imbalan yang tidak bernilai tidak akan memberikan motivasi. Bagaimanapun juga, selera terkait imbalan bervariasi tergantung pada masing-masing orang. Kedua, imbalan seharusnya memiliki pengaruh yang cukup besar. Jika imbalan yang bernilai disediakan kurang, maka akan berdampak kontraproduktif. Karyawan dapat merasa terhina dan bereaksi dengan emosi sebagai bentuk penghinaan dan kemarahan. Jadi pada kesimpulannya, tujuan utama dari manajer perusahaan yang berorientasi pada laba seharusnya memaksimalkan nilai pemegang saham atau nilai perusahaan pada konsep jangka panjang yang berorientasi pada masa depan. Sebab laba akuntansi jangka pendek dan pengukuran return menyediakan indikator pengganti yang tidak sempurna dari perubahan nilai perusahaan. Sedangkan insentif adalah bagian penting dari penyusunan pengendalian hasil yang digunakan untuk mengarahkan perilaku karyawan secara langsung. Imbalan dapat dihubungkan dengan pengukuran kinerja atau tujuan evaluasi kinerja memiliki berbagai bentuk. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.